Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Reuscat, tempat di mana imajinasi bertemu dengan kreativitas dan setiap sketsa adalah awal dari petualangan yang tak terlupakan. Terima kasih telah bergabung di channel Reuscat. Ayo mulai merayakan keindahan cerita bergambar bersama-sama dan mari bercerita. Pada kali ini, saya ingin menceritakan kisah biografi Prabowo Subianto. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari Bapak Sumitro Djoyohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan ibunya Dora Mari Sigar yang lebih dikenal sebagai Dora Sumitro, Pendara Minahasa, Sulawesi Utara. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Yatiningsih Widerawati dan Mariani Ekowati, dan seorang adik lelaki, Hasim Djoyohadikusumo. Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Djoyohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri. Prabowo hanya sempat menempuh pendidikan TK ketika di Indonesia. Pendidikan SD dia jalani di Singapura pada tahun 1957 sampai 1960. Lalu pindah ke SD di Hong Kong hingga lulus pada 1962. Ketika SMP, Prabowo baru pindah ke Malaysia. Dia bersekolah di SMP Victoria Institute, Kuala Lumpur, Malaysia hanya selama 2 tahun. Dia kembali pindah ke negara Swiss dan melanjutkan sekolah di SMP Zurich International School hingga lulus pada 1966. Masa SMA Prabowo juga dihabiskan di Eropa. Dia bersekolah di SMA The American School in London, Inggris sampai lulus pada 1968. Setelah itu, Prabowo baru kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Militer Nasional atau AKABRI di Magelang. Prabowo mengawali karir militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari AKABRI Darat di Magelang. Dari tahun 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, pasukan khusus Angkatan Darat pada saat itu. Salah satu penugasan pertamanya adalah sebagai komandan peleton pada Grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Berusia 26 tahun, Prabowo merupakan salah satu komandan peleton termuda dalam operasi tersebut. Pada tahun 1983, Prabowo telah menjabat sebagai wakil komandan pada Detasemen Khusus 81 atau penanggulangan teror di Kopasanda. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Dalam kapasitas itu, Prabowo yang saat itu telah berpangkat Letnan Kolonel terlibat dalam operasi pemburuan dan penangkapan Sesana Gusmo, salah satu tokoh pemimpin gerilyawan Fretilin. Kopassus memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera. Yang paling dikenal adalah keberhasilan menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok pada 1981. Operasi ini berhasil menyelamatkan 10 dari 12 orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95 dan diculik oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Operasi ini dianggap berhasil menyelamatkan nyawa para peneliti yang berkebangsaan Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman. Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya 10 hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden. Pada bulan Mei 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hadiyati Haryadi, putri Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak, Prabowo Hadi Prasetyo atau Didit. Didit tumbuh dan besar di Boston, Amerika Serikat, dan berprofesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis.
Didit anaknya memilih untuk berkarir dan berkarya di bidang fashion. Pernikahan Prabowo akhirnya kandas. Mereka lantas bercerai pada tahun 1998 tanpa diketahui tanggal pastinya. Prabowo bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalangan multi Purwo Pranyono, serta sederetan nama lainnya, mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat. Setelah gagal beberapa kali mencalonkan diri jadi Presiden RI, pada akhirnya Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi di tahun 2019 sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, Prabowo dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena memang pengalaman beliau besar di situ. Prabowo juga berhasil membantu PDI ekspor pesawat CN235 ke Senegal dan ekspor pesawat NC212I ke Thailand, serta membantu PT PAL ekspor kapal perang jenis landing platform dock ke Filipina. Partai Gerindra telah sepakat mengusung kembali ketua umum mereka, Prabowo Subianto, untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Keputusan ini diambil ketika Prabowo dan sejumlah ketua umum partai politik melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 2 Mei 2023 lalu. Sikap Gerindra tetap pada keputusan partai, yaitu mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, dan ini sudah final, kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Yogyakarta Rabu 3 Mei 2023. Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon, Prabowo merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Sebab itu, dia menyebut partainya tetap mendukung Menteri Pertahanan tersebut sebagai capres. Di sisi lain, Fadli menyebut bahwa Prabowo diibaratkan jalan tengah di antara Ganjar dan Anies. Dia menjelaskan, Prabowo adalah sosok yang bisa diterima oleh semua pihak, baik kanan maupun kiri. Sebagai ketua partai sekaligus ketua Dewan Pembina, menyebabkan posisi Prabowo sangat strategis. 2 jabatan yang dipegangnya menetapkan Prabowo sebagai nama capres yang diusung oleh Gerindra. Tak hanya itu, sepanjang 2021 hingga 2022, kader-kader Gerindra bahkan setuju dan menggelar ikrar kesetiaan serta mendukung Prabowo untuk berlaga di Pilpres 2024. Meski sempat kalah di Pilpres 2019, Prabowo tetap memberikan teladan kepada publik. Bahkan Prabowo mengakui kemenangan Jokowi dan siap membantu pemerintah demi menjaga persatuan dan kesatuan. Prabowo Subianto mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendampingnya untuk pemilu 2024. Nama Gibran diumumkan usai para ketua umum partai politik koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo pada Minggu 22 Oktober 2023. Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing telah berembuk secara final. Secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024 sampai 2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan Minggu malam. Presiden Joko Widodo tidak berbicara banyak pasca anak sulungnya Gibran yang baru-baru ini diusung menjadi cawapres Prabowo Subianto. Namun sebagai orang tua, kata Jokowi, ia hanya bisa mendoakan dan merestui tanpa banyak ikut campur. Orang tua hanya tugasnya mendoakan dan merestui keputusan semuanya. Karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan anak-anak kita, ungkap Jokowi saat menghadiri Apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya. Ditambahkan Jokowi, persoalan capres dan cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 sedianya ditanyakan kepada partai politik karena menurutnya hal tersebut tidak berkaitan dengan dirinya. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat dan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Ia juga memohon doa restu.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengklaim dirinya dan Gibran bertekad untuk membawa Indonesia lebih maju, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kami, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, tutur Menteri Pertahanan tersebut. Demikian profil singkat tentang Capres Prabowo Subianto. Jika ada kesalahan informasi, silahkan berkomentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih telah bergabung di channel Reuskat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap petualangan seru di dunia Reuskat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.